Iya masih silahkan mau tanya apa? Iya, terima kasih atas kesempatannya. Saya mau nanya ke Mas Bekti. Mas Bekti ini kan awal mulai scalping gitu kan pasti ada namanya fase-fase terendah kayak loss terus, loss beruntun, loss besar. Nah, sekarang kan udah lumayan sukses nih, terkenal, bisa bilang kayak legenda juga nih, The Super Scalper. Wow. Itu gimana sih caranya dari titik bawah itu bisa menjadi up gitu, naik gitu. Psikologisnya gimana? Gimana cara buat recovery biar tetap semangat dan bisa bangkit lagi? Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Langsung Itu dijawab. tuh, silahkan deh kalau mau jawab. Ini benar sekali pertanyaannya ya. Sebenarnya saya ingin menjabarkan dua hal. Yang penting kuncinya adalah jangan menyerah dan jangan takut untuk mencoba. Itu kunci dari segalanya. Yang saya alami pribadi adalah karena waktu itu saya dari usia kuliah sampai katakan 2016, 2017 itu keahlian saya cuma di trading. Dan saya sudah bisa menghasilkan cuan. Jatuh bangun pasti ada. Tapi disitulah justru kalau saya waktu itu menyerah, katakan di tahun 2014, 13 menyerah, nggak akan bisa seperti sekarang gitu. Dan jangan pernah takut untuk mencoba, ya memang kita harus lakukan terus. Karena memang sebuah kata ada dalam bukunya siapa ya, Malcolm Gladwell atau siapa itu yang kita kalau menekunin sebuah bidang harus memakan sekitar 10.000 jam. Dan itu kalau kita hitung dari market mungkin sekitar 8-9 tahun lah di market gitu. Jadi ketika kita itu sudah jangan takut dan jangan menyerah, ya itu kekuatan utama pondasinya. Saya pribadi juga ngalami yang namanya jatuh bangun naik turun. Pernah resiko terburuk saya itu ketika saya punya uang 3M, itu turun jadi sekitar 400-an juta. Waduh 3M jadi 400 gitu kan. Tapi dari situlah aku nggak mau menyerah. Ini cuman saya selalu mencoba menenangkan dalam hati saya, kemarin uang 3M ini saya peroleh dari market. Aku cuman menganggap ini anggap aja berkurang nilainya. Suatu saat aku harus cari lagi di market, aku harus pulihkan. Itu cara saya mengontrol. Jadi kalau nggak digituin bisa stres gitu. Jadi banyak trader-trader yang tanya ke saya tuh habis cut loss saya Mas Bekti. Waduh stres saya gini-gini. Karena seperti itu kita harus mententramkan suasana batin diri sendiri. Dari situ saya perlahan-lahan kemudian dibenerin money manajemennya, artinya untung ambil. Ya dah kalau kayak gitu nanti otomatis tradingnya akan lebih rasional. Dan yang paling penting ketika kita itu trading kuncinya adalah modal diamankan dulu. Jadi nanti kita itu trading pakai profitnya saja. Sebelum Anda dapatin profit, Anda tradingnya harus pelan-pelan dulu. Ketika udah modal aman, Anda tarik tuh. Anda trading pakai profit, itu akan membuat pikiran dan hati lebih tenang. Karena ini cuma profit gitu loh. Anda trading lagi, cuan ambil. Ketika Anda sudah menyiapkan tuh untuk uang jaga-jaga, uang biaya hidup 3 sampai 5 tahun ke depan, Anda masih punya profit di saham, silahkan baru Anda blastkan, Anda tradingkan gitu. Dan itu yang saya terapkan kemarin termasuk waktu saya kompetisi. Saya pakai uang 200 juta ini kan ibaratnya maaf ya ini seberapa dari aset saya waktu itu. Sehingga saya tenang aja ini kepepetnya ibaratnya habis pun aku udah siap resikonya enggak akan ngaruh ke kehidupan saya. Jadi ketika uang ini saya putarkan kembali di market saya tradingkan up kita akan lebih tenang rasanya seperti itu. Seperti itu ya Mas, semoga menjawab ya. Kadang juga ada yang biasa udah profit konsisten, digulung terus, akhirnya kegulung semuanya. Tapi penasaran kan dia bilang katanya tentramkan diri dulu ya kan, tenangkan diri dulu. Kalau istri tentram juga gak sih kelihatan? Cut loss-nya panjang banget Mas, kamu gimana gitu gak sih? Kebetulan istri saya tidak saya bolehkan trading. Oh gitu. Iya. Oh jadi gak ngerti. Gak ngerti, itu dia. Cuman kenapa kok saya nggak bolehin istri saya karena pemikiran saya kalau istri saya trading itu nanti pasti anak saya siapa yang ngurusin. Ya Gitu benar-benar. kan, simpelnya gitu. Jadi cukup saya aja yang trading gitu dan saya memang sudah berdamai diri artinya ketika saya tuh cut loss tuh bukan hal yang biasa bagi saya, kerugian juga bukan hal yang biasa. Aku juga yakin nih pengusaha-pengusaha sukses itu pasti pernah yang namanya rugi. Entah itu kerugian, ditipu atau apa pasti ngalamin. Tapi dari situ dia tidak menyerah.
Sama yang saya alami ketika kita itu loss trading, saya sudah berdamai, oh ini cuman cut loss, saya masih punya kesempatan di waktu lain, di saham lain, dan di kesempatan yang lain gitu. Gitu tuh. Ada lagi yang mau bertanya mungkin ya, ini yang di depan ya tadi ya? Oh ini udah dari tadi. Oke. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan nama saya Amanda. Jadi untuk pertanyaan pertama saya ingin bertanya kepada Mas Bekti karena ada hal yang ingin saya ketahui. Lagi ya. Ya. Oke, Nah, oke. Laris manis ya Mas. Kan kita semua tahu sejak beberapa bulan terakhir kode broker itu kan setelah dihapuskan. Jadi bagaimana cara Mas Bekti beradaptasi dalam menyiasati hal tersebut gitu kan, pasti ada beberapa strategi maupun metode dalam scalping yang berubah. Nah itu bagaimana cara menyiasatinya. Nah kemudian untuk pertanyaan kedua, langsung untuk ketiga narasumber, Kak Olive, Kak Golif, dan Mas Bekti. Menurut kakak-kakak, apa sektor yang menarik dalam beberapa bulan ke depan? Oke, sekian pertanyaan dari saya, terima kasih. Cakep, pertanyaan yang kedua ya. Iya jadi kayak nanya apa sih yang bisa naik gitu menurut Apa Mas? sih yang mesti dibeli gitu. Ini nyiapin dana nih kayaknya. Silakan dijawab deh. Oke, penutupan kode broker. Jadi memang kebijakan bursa efek kita itu makin kesini makin baik. Saya dari 2008 itu pun juga sudah mengalami banyak perubahan. Dulu market kita itu buka setengah 10, dirubah jadi jam 9 biar perdagangannya lebih lama. Kemudian dulu jam perdagangannya itu nggak ada pre-opening, sekarang ada pre-opening. Kemudian dari sisi fraksi juga dirubah. Nah keterkaitan dengan kode broker ini itu memang ditutup. Kalau kita melihat market-market luar seperti Korea, US, mereka sudah lama nggak dibuka. Artinya mereka ditutup udah lama. Dan market kita memang harus mengikuti bertransformasi ke yang lebih baik. Seperti itu. Jadi tidak bisa dimanfaatkan atau dipakai buat motif untuk oknum-oknum tertentu. Karena kode broker itu kan kayak kelihatannya ibaratnya nih, oh ini yang akumulasi beli, ini yang akumulasi jual. Ini dia akumulasi beli tapi dia belum jual, kelihatan banget di situ. Gitu. Nah, tanggapan saya adalah ini kode broker ini pun juga akan ada dengar-dengar ada perubahan lagi. Next beberapa bulan ke depan foreign juga mau dihapus. Jadi kita nggak bisa bedain itu yang trading domestik atau foreign. Tapi bagi saya pribadi ya enggak masalah, nggak ngaruh apa-apa ke saya. Artinya saya sebagai seorang scalper dari dulu memang sudah memahami bahwa market itu akan selalu berubah-ubah. Dan kita harus beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di market. Selayaknya mungkin Anda nih mau nggak mau harus mungkin dengan handphone, pembayaran yang dulunya manual harus pakai kartu dan sebagainya. Mau nggak mau kita harus berubah. Jadi bagi saya pribadi tidak ada ngaruhnya. Kalau ditanya strategi, ya memang setiap malam saya harus review karena kode broker kita itu setiap malam udah dibuka. Jadi aku bisa melihat, oh transaksi hari ini diakumulasi broker A, broker B, net sell, net buy-nya. Saat ini foreign-nya masih kelihatan. Jadi saya pertimbangan saya juga dari situ. Namun kode broker ini menurut saya masih mentah. Artinya harus kita kombinasi dengan faktor-faktor lainnya. Chart teknikal, fundamental, news global, kondisi market luar, ya kebijakan-kebijakan pemerintah, ya itu cuma harus dikombinasi. Gitu sih untuk pertanyaan pertama. Kalau untuk pertanyaan kedua masalah sektor, saya melirik kita ini kan belum lama juga masih ngetrennya sebelum lama ini ya, ini digital bank. BBHI, Arto, BBYB, BGTK semua ngetren. Cuman era kira lebih 6 bulan ke belakang ini kita sudah bertransformasi ke sektor tambang. Saya juga waktu itu pernah podcast, saya lupa pokoknya sangat dengan CNBC waktu itu dengan Mas Daniel ya. Saya sudah bilang ini sektor tambang ini kemungkinan akan up beberapa bulan ke depan. Apalagi kemarin ada perang Rusia dan Ukraina. Ini membuat harga-harga komoditas naik dan alhamdulillah benar. Sekarang komoditas naik, menurut saya akan ada correction itu wajar. Namun jangka menengahnya saya masih mengunggulkan untuk sektor tambang gitu. Komoditas. Dari Kak Olive, Oke, sektor nih. sektor ya. Kita pilih satu aja. Kalau aku juga setuju sama yang Mas Bekti bilang, komoditi karena apa? Faktor geopolitik. Jadi kan tadi pertanyaannya ada beberapa bulan ya. Berarti kan kita ngomongnya nggak jangka panjang. Sampai akhir tahun aku masih meyakini komoditas kita masih punya prospek yang bagus. Kenapa? Faktor geopolitik tadi. Kalau yang kita tahu
di Rusia sendiri banyak di ban, jadi akan mempengaruhi harga acuan. Mungkin kalau kalian lihat misalnya kayak call harga sahamnya pun sudah naik tinggi tapi karena EPS-nya juga meningkat jadinya pair-nya juga rendah ya kan karena average selling price-nya juga naik. Kalau aku pribadi bet terbesarnya call. Call karena kalau Rusia nanti gasnya di ban alternatifnya itu ya harus call. Gasnya sekarang udah mahal banget. Sekarang kita masih musim panas nanti musim dingin Uni Eropa tuh akan butuh call dan negara-negara dingin itu akan butuh call lebih tinggi lagi. Cuma yang harus kita maintain ekspektasi aja adalah nggak mungkin juga ASP di harga 400-500 dolar ya. Kalau average selling price kan harga tengah-tengah. Kalau contoh misalnya kayak ITMG aja kuartal 1 2022 average selling price-nya itu 158. Ketika harga acuan di atas 200 dolar mungkin kuartal 2 ini bisa aja nyampe 200 dolar. Kalau average selling price-nya 200 dolaran udah pasti kita akan lihat IPS-nya akan lebih gede daripada kuartal 1. Itu sih gitu. Oke, Ngalif? Kalau saya sih mungkin agak beda dari Mas Bekti dan Ci Olive ya. Kalau saya lebih suka karena saya teknik sipil juga ya. Dan saya melihat saham-saham konstruksi belum pada digoreng. Masih kayak tetap di situ diturunin enggak, dinaikin enggak. Saya lebih cenderung kalau untuk beberapa bulan ke depan itu saham konstruksi. Tinggal tunggu aja nanti waktunya gitu kan. Ya minimal kalau nggak beli banyak ya beli satu lot aja untuk percantik porto gitu. Ntar kalau udah mulai ada gerakan-gerakan, nah tambah lagi. Selain dari sektor konstruksi itu tuh menurut saya, kalau kita lihat ke belakang ya, ketika ada lomba trading yang seperti Mas Bekti pernah ikutin, tuh saham-saham gorengan tuh berterbangan tuh. Ini sekarang ternyata saham gorengan tuh lagi anjlok-anjloknya, lagi turun-turunnya. Tuh para member tuh pada tanyain, Mas cut loss jangan, Mas cut loss jangan. Saya bilang kalau memang mau cut loss, 80% misalnya udah minus 80% lalu cut loss, dia harus ganti itu berapa ratus persen, enggak 80% langsung balik gitu kan. Nah jadi itu kalau menurut saya untuk beberapa bulan ke depan kalau mau aman coba cicil saham konstruksi. Coba cicil aja tuh, mana tahu beneran 2 bulan atau 3 bulan lagi kan, udah mau akhir tahun. Nah habisnya yang kedua tuh ya saham-saham gorengan yang sering terbangan ketika ada lomba-lomba trading seperti itu. Karena para trader dan para bandar pasti memanfaatkan momentum itu. Coba aja, mana tahu berhasil gitu. Oke. Seperti itu ya. Ya saham konstruksi kalau Konstruksi. masnya ya. Terus duanya komoditas. On ya. Semua Ya? juga komoditas. Disclaimer on. Disclaimer on ya teman-teman ya. Disclaimer on, oke. Harus kembali lagi ke teman-teman sendiri. Ini Bapak yang satu mau bertanya nih, satu lagi boleh gak? Boleh satu lagi tapi dijawabnya nanti ya. Ya, boleh. oke, boleh. Pertanyaan sekarang. Ya, terima kasih Mas Bekti, Mbak Olive, Mas. Terima kasih banyak. Ya, saya sering ngikuti Mas Bekti di Instagram juga sama Ellen May ya. Ya, sekarang ketemu jadi saya cerita gini Mas, mungkin saya itu angkatan corona sebenarnya. Jadi masuknya di April 2020, ya kan? Waktu IHSG itu masih 4.500. Nah, terlambat waktu itu kan masih di bawah 4.000 ya. Tapi nggak bisa dapat karena ngurus di sekuritasnya lama, sebulan ya kan. Jadi sejak itu saya trading ya kan, semua tabungan ya masuk ke situ. Sebenarnya saya investor. Cuma saya itu anti cut loss Mas. Jadi dari 2020 tuh enak kan kita tradingnya ya. Karena investor tapi lama-lama kok enakan trading gitu loh kan. Akhirnya trading terus ya kan. TP ya mungkin dari 2020 Oke. sampai sekarang mungkin udah sampai 400 kali TP tapi 10 kali cut loss. Jadi saya Baik. mah anti cut loss. Tapi akibatnya apa? Saya nyangkut. Saya Pertanyaannya apa nyangkut nih di Pak? Bukalapak itu sampai 60%. SMGR itu sampai 20%. Oke, pertanyaannya Pak, Pertanyaannya ya kan. Pertama itu karena sekarang saya udah pensiun, saya punya dana. Sebanyak dana saya yang nyangkut. Sebaiknya apakah saya mau average down karena udah dalam banget di atas 40%. Ada 10 saham semuanya semuanya loss. Karena Oke. apa? Karena yang untung saya TP kan. Tapi lossnya udah terlalu dalam. Apakah Oke. saya investasikan average Baik, baik. down ya kan? Atau saya cari dana yang baru ini saya cari saham lain gitu loh. Oke. Itu Mas, makasih Mas. Ditahan di situ ya Pak. Kita jawab nanti usai jeda tetap di Cuap-Cuap Cuan on Location di ajang Alobank Festival 2022.